Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini pertama kita akan mengulas pengerjaan kalian pada pertemuan pertama. Pada kubus ABCD FGH, misalnya kalian diminta untuk bagaimana menentukan garis AB dan garis BC. Maka garis AB dan garis BC ini sudah jelas-jelas di sini kelihatan kan, berpotongan. Nah, berarti langsung bisa kalian jawab berpotongan. Kemudian kalau kalian jawabnya di kertas yang terpisah, itu ya perlu disebut yang lebih jelas, misalnya garis AB dan garis BC berpotongan, begitu. Tidak hanya dijawab berpotongan aja, kecuali yang ininya masih ada tulisannya, sehingga jawaban tersebut menjawab pertanyaan yang mana itu jelas. Kemudian sebutkan kedudukan setiap garis dan garis pada kubus ABCD FGH. Misal ini yang saya ambil contoh pasangan garis yang sejajar. Nah, berarti garis sejajar dengan AB, yaitu DC, HG dan EF. Nah, ini dituliskan seperti ini, begitu. Jangan hanya di gambar, ada sebagian yang menjawabnya dengan gambar tapi nggak disebutkan mana yang sejajar, mana yang berpotongan, jadi malah nggak jelas ini jawab apa enggak, atau tahu apa enggak apa yang dimaksud dengan pertanyaan atau soal yang diminta pada soal. Berikutnya garis AD itu sejajar dengan garis AD itu ini berarti sejajar dengan BC, dengan FG dan dengan EH, begitu tulisannya begini. Garis AD karena ini tadi sudah sejajar, garis AD yaitu sejajar dengan garis BC, FG dan EH, berikutnya dan seterusnya. Kemudian untuk yang lain, misalnya pasangan garis yang berpotongan, garis AB ini berpotongannya dengan AE, dengan BF, dengan AD, dengan BC. Ini jelas berpotongan, ketemu di ini, ketemu di A, yang di sini tadi ketemu di B. Kemudian garis AD berpotongannya dengan mana saja? Itu dengan AB, kemudian AE, kemudian dengan DC dan DH, gitu. Kemudian seterusnya garis yang bersilangan. Untuk AB, nah itu garis bersilangannya adalah dengan AB itu ini bersilangannya dengan FG, dengan EH, kemudian dengan DH. Nah, AB ya bersilangan dengan DH dan dengan CG. Nah, itu bersilangannya antara AB dengan garis-garis ini. Berikutnya yang AD bersilangannya dengan AD itu garisnya yang ini. Yang ini berarti bersilangannya dengan BF, dengan CG, kemudian dengan EF dan HG atau GH. Kemudian lagi garis yang menembus bidang. Kita ambil contoh garis AB ini menembus bidang apa saja? Bidang B, garisnya AB ini ya, menembusnya BCGF, ini menembus di titik B. Dengan ADHE, ADHE menembusnya di titik A. Dengan ACGE, ACGE meskipun di sini belum tergambar ya bisa saja disebut di sini. AB itu menembus bidang ACGE. Menembusnya di mana ya? Jelas itu di titik A. Kalau ini namanya AB itu kemudian di sini ada ADHE, ini A disebut di sini dan disebut di sini ya, berarti itu A merupakan titik tembus garis ke bidang itu. Kemudian berikutnya BDHF, apakah berpotongan ini? menembus AB dengan
BDHF. Nah ini kan yang kesebut 2 kali B, berarti titik potongnya atau titik tembusnya di B. AB dengan BCHE, BCHE. Nah ini titik B nya juga kesebut 2 kali, berarti titik B merupakan titik tembus. Kemudian AB dengan ACF, jelas-jelas A nya bersatu di titik di garis AB maupun di bidang ACF, berarti A ini titik tembus. AB dengan ACH, A nya juga sebagai titik tembus. Dengan BDG di B nya berarti B titik tembus. Dengan AHF, nah, A nya kesebut 2 kali, berarti A itu sebagai titik tembus. Dengan BGE mana BGE yang kesebut 2 kali B, kesebut di garis maupun kesebut di bidang, sehingga B itu merupakan titik tembus. Dan seterusnya kalian bisa nyari yang lain-lain lagi. Semakin banyak kalian bisa menyebut unsur bangun ini yang berhubungan atau yang punya kedudukan tertentu, maka penilaiannya akan semakin lebih tinggi. Berikutnya, garis AD menembus apa saja. Nah, banyak lah, itu nanti bisa kalian latih kembali. Kemudian nah sekarang kita masuk ke materi kita kali ini, sudut dan jarak dalam ruang. Kita akan membicarakan sudut dulu. Kita mengingat dulu pengertian sudut dalam bidang atau bangun datar. Itu adalah kalau ada garis, 2 garis berpotongan misalnya begini, nah, maka sudutnya adalah bukaan ini, 2 garis berpotongan di sini, bukaannya ini berapa, itulah sudutnya. Yang ini disebut kaki sudut, ini juga disebut kaki sudut, kemudian yang ini disebut titik sudut. Nah, besar sudutnya adalah ya ini bukaannya ini berapa, bukaannya dari sini ke sini ini berapa. Ini ada ukuran-ukuran sudut yang biasanya itu ada pada busur untuk ukuran derajat. Kemudian satuan sudut itu ada 2 macam, derajat dan radian. Satu lingkaran penuh itu ada satuan derajatnya adalah 360 derajat. Kalau satuan radian itu adalah 2pi radian. Kalau setengah lingkaran berarti setengahnya 180, setengahnya 360 180. Setengahnya 2pi ya pi radian. Nah, untuk radian ini sering tidak ditulis. Kalau satuan sudut disebut pi itu artinya radian. Satuan sudut disebut 3 misalnya, nah itu maksudnya adalah radian. Tapi kalau derajat pasti ditulis angka 0 kecil begini di atas begini, kayak pangkatnya 0 itu. Tapi bukan pangkat, maksudnya ya simbol satuan derajat. Kemudian seperempat lingkaran itu adalah ya setengahnya dari 180 ini menjadi 90 derajat, atau radiannya adalah setengah pi. Nah, selain itu ada sudut-sudut istimewa dalam satuan derajat itu adalah, nah ini kalau dari 0 sampai 360 derajat ini semua adalah sudut-sudut istimewa. Kalau dalam satuan radian 0 ya 0, kemudian 180 derajat itu tadi sudah kita bahas pi, tinggal mengingat aja. Kemudian yang 360 derajat lingkaran penuh 2pi. Kemudian yang lain-lainnya ini 30 derajat itu 1/6-nya 180, berarti 1/6pi. Kalau 45 itu 1/4-nya 180, berarti 1/4pi. Kalau 60 itu 1/3-nya 180, berarti 1/3pi. Kalau 90 setengahnya berarti setengah pi. Kalau 120
2 kalinya 60 berarti 2/3 pi. 135 itu adalah 3 kalinya 45 berarti menjadi 3/4 pi. Kemudian 150 itu 150 derajat itu adalah 5 kalinya 30 derajat berarti yang 30 ini menjadi 5/6 pi. Kemudian yang 210 itu adalah 7 kali 30 berarti 7/6 pi. Ini 5 kali 45 berarti 5/4 pi, kemudian 4/3 pi dan seterusnya begitu. Kemudian proyeksi atau bayangan. Kalau ada sinar yang datang dari atas ke bawah sejajar sinarnya menyinari sebuah garis, kemudian di bawahnya ada layar yang menampung bayangan dari garis ini oleh sinar yang sejajar ini, maka dikatakan, nah begitu kira-kira biasanya, maka dikatakan ruas garis ini adalah bayangan dari garis yang miring itu gitu. Ruas garis ini itu adalah bayangan atau proyeksi garis ini pada garis hitam itu. Nah begitu. Garis G, nah itu ini garis H, berarti ruas garis G aksen itu merupakan proyeksi G atau yang disebut proyeksi ortogonal. Kenapa ortogonal? Karena ini siku-siku, maka ini disebut dengan ortogonal, yaitu kita sebut dengan G aksen. Bisa juga sinarnya itu miring menyinari garis G, nah sinarnya juga akan miring. Nah, bayangannya jadi seperti itu. Kalau itu garisnya yang disoroti M, layarnya N, maka sudut miringnya itu adalah 180 derajat, maka kita akan bisa mengatakan bahwa M aksen itu adalah proyeksi M pada garis N dengan sudut proyeksi 120 derajat. Nah, gitu mengenai proyeksi. Kemudian kita akan membahas mengenai sudut dalam ruang. Yang pertama, dua garis yang berpotongan. Nah, ini seperti dalam bidang datar tadi, yaitu kalau ada dua garis berpotongan begini, maka itu garis M dan garis N, maka bukaannya ini adalah sudutnya gitu. Kemudian kalau dua garis bersilangan, garis G dan garis H. Nah, kalau namanya bersilangan, bedanya dengan berpotongan. Kalau berpotongan ini dua garis M dan N ini bertemu di sini. Tapi kalau bersilangan ini punya jarak terdekatnya ini. Jadi kalau yang di luar ini sudah semakin jauh antara dua garis ini. Pokoknya ini yang terdekat. Jadi inilah namanya yang bersilangan. Nah, untuk bisa menentukan sudut dua garis yang bersilangan seperti ini, kita buat garis sejajar G atau sejajar H. Kalau sejajar G harus yang memotong H, kalau yang sejajar H harus memotong G. Nah, kita tentukan yang sejajar G yaitu garis G aksen. Nah, ini sejajar, arahnya sama. Nah, maka sudut yang dimaksud antara dua garis yang bersilangan G dan H itu bisa diperoleh dari G dan G aksen atau yang sejajar dengan G. Itulah sudutnya gitu. Itu pengertian sudut dalam ruang, dua garis berpotongan, dua garis bersilangan. Nah, bagaimana kalau bidang alfa misalnya dengan garis K yang menembus di titik A. Nah, maka langkah pertamanya adalah kita buat proyeksi garis G ini. Proyeksi garis G ini ke bidang alfa. Berarti kita soroti sinar seolah dari atas tegak lurus ke bidang alfa. Nah, maka itulah proyeksi garis K ke bidang alfa yang berwarna biru, sehingga sudut yang dimaksud antara garis K dan bidang alfa itu adalah yaitu garis
proyeksinya ke aksen, maka sudutnya yang dimaksud adalah yang antara K dan K aksen, yaitu nah itu sudutnya. Itu sudut antara antara garis dan bidang. Kemudian berikutnya kalau dua bidang, nah ini gimana menentukan sudutnya? Nah, caranya ini misalnya garis bidang alfa dengan bidang beta, kita cari dulu titik garis potong. Garis potong antara dua bidang alfa dan beta itu adalah G, kita namakan G. Nah, itu garis potongnya. Kemudian berikutnya kita membuat garis di bidang alfa yang tegak lurus pada garis perpotongan ini. Garis pada bidang alfa yang tegak lurus pada G, yaitu kita beri nama H. Nah, ini harus tegak lurus. Kemudian setelah itu kita membuat garis yang tegak lurus G tapi di beta, tegak lurus G. Nah, kita sebut K misalnya. Nah, itu harus tegak lurus. Nah, kalau sudah begini baru kita mendapatkan sudut antara bidang alfa dan beta adalah antara garis K dan H ini gitu. Nah, itu sudutnya. Kemudian kita latihan menerapkan pada kubus. Jadi kalau nanti kalian ada yang masih kurang jelas bisa diputar balik videonya ini. Pada kubus ABCD FGH, jadi kalau mengingatkan dulu, kalau ada kubus begini berarti ini bagian depan ABFE, kemudian CDGH itu bagian belakang. Jadi yang CDGH ini sebagian nggak kelihatan, semuanya malah nggak kelihatan karena ketutupan dengan bidang yang di kiri, depan, dan kanan. Sementara kalau bidang kanan ini kelihatan sehingga garisnya ini tidak putus-putus, sedangkan ini garis yang bidang yang di kiri itu yang rusuk atas dengan ke bawah ini tidak tertutup sehingga mulus garisnya, tapi yang DH dengan AD ini tertutup oleh bidang depan, oleh bidang atas, sehingga garisnya dibuat putus-putus begitu. Yang mengingatkan aja. Jadi ini ke arah, kalau ini di bidang layar maka ini ke arah dalam sana tegak lurus, ini ke arah dalam tegak lurus begitu. Nah, sudut antara AB dan AF. AB itu ini, AF adalah itu nama. Kalau antara dua garis ya tinggal langsung saja kalau kita buat garis AF nya maka sudutnya adalah, nah itu udah langsung kelihatan karena dua garis langsung kelihatan. Kemudian dua garis yang, nah itu nama sudutnya, jadi bisa kita sebut BAF. Jadi titik sudutnya kita sebut di tengah seperti ini. Jangan sampai salah sebut kalau menyebutnya ABF itu sudutnya yang di sini. Nah, itu jadi salah. Kemudian berikutnya, oh ya, besar sudutnya ini kalau kita ingat ini merupakan segitiga siku-siku, maka sudutnya ini adalah segitiga siku-siku di B, dan ini karena BF dan AB ini rusuk jadi sama ini, maka segitiga siku-siku yang di sini ini rusuknya ini sisi siku-sikunya itu sama, maka ini nanti akan besarnya sudutnya adalah 45 derajat begitu. Sudut antara AB dan CH, AB dan CH, nah ini bersilangan, nggak ketemu dua garis ini, nggak akan pernah ketemu. Nah, caranya kita buat garis yang sejajar dengan CH, yaitu garis CH nya, kemudian garis yang sejajar dengan CH BE. Nah, maka kalau sudah ketemu garis yang sejajar begini, maka sudut yang dimaksud adalah AB, lalu katakanlah wakilnya
CH itu adalah yang sejajar ini BE, sehingga sudutnya adalah ABE begitu. Nah gitu. Dan itu sudutnya sama seperti yang tadi, karena ini segitiganya siku-siku di A, maka sudut B nya 45 derajat. Kemudian kalau kita diminta menentukan tangen sudut antara garis DF dan bidang ABCD, nah seperti ini kita gambar yang baru ini, garis DF ini dengan bidang ABCD ini. Berarti langkah-langkahnya untuk garis dan bidang, pertama gambar dulu garis DF nya supaya jelas. Kemudian karena ini menembusnya di D, maka F ini kita buat proyeksinya dulu ke bidang alas atau ABCD itu, kedapatlah alas proyeksinya adalah B, sehingga kita buat ya menembus di D, kemudian proyeksi F nya di B. Nah, kita buat gambarnya seperti ini. Nah, sudutnya adalah BDF, jadi sudut antara DF itu dengan BD tadi. Nah, ini sudutnya. Nah, gitu. Nah, ini segitiga juga siku-sikunya di B, karena ini rusuk dengan alas kubus itu tegak lurus. Maka kita bisa menentukan tangannya, karena tadi yang diminta tangan itu adalah sisi depan dibagi sisi samping, sehingga sisi depannya adalah sisi depan dari sudut yang dimaksud ini adalah depannya sudut, berarti yang ini BF, kemudian dibagi dengan sisi sampingnya adalah ini BD, BF dibagi BD. BF nya adalah R karena ini rusuk, kemudian untuk diagonal sisi itu adalah biasanya R akar 2, kalau diagonal ruang R akar 3, karena diagonal sisi R akar 2. Kemudian nah ini kita sederhanakan, R dibagi R1 sehingga tinggal 1 per akar 2. Kalau ini dirasionalkan penyebutnya akan kita dapatkan setengah akar 2. Nah, ini adalah tangan yang diminta sudut antara DF dan bidang ABCD. Nilai tangannya nih, bukan nilai sudutnya. Kalau mau menentukan sudutnya bisa menggunakan kalkulator. Kemudian contoh yang lain ini, pada kubus ABCD tentukan tangan sudut antara bidang ABCD dan bidang ACF. Bidang ABCD bidang luas ini, bidang alas, bidang ACF ini. Nah, kalau mau jelas kita gambar, nah itulah bidang ACF. Nah, langkah-langkahnya dalam menentukan sudut antara dua bidang itu adalah cari dulu garis potongnya antara dua bidang ini. Garis potong ABCD dan ACH itu adalah, kalau mau melihat dari hurufnya ini yang kesebut dua kali nih, AF ini AC ini AC kesebut di sini maupun di situ di kedua bidang itu, maka AC itu adalah garis potong. Nah, gitu, itu AC. Kemudian langkah berikutnya mencari garis yang di alas ini di ABCD yang tegak lurus pada AC, karena itu berupa sisi kubus itu berupa persegi, maka kalau ini kita tarik diagonalnya itu akan tegak lurus pada AC. Kemudian segitiga ACF ini kita lihat sisi-sisinya adalah diagonal sisi semuanya, sehingga sama sisi, sehingga dari F ini kalau kita mau membuat garis yang tegak lurus akan jatuh di tengah-tengah di situ. Nah, sehingga garisnya adalah FP. Nah, berarti sudut yang dimaksud atau yang ditanyakan ini antara BCD dan ACF itu adalah
sudut B. Nah, itu sudut BPF itu. Nah, tinggal kita menentukan nilai tangannya, karena yang diminta adalah nilai tangan dari sudut ini, dari tangan dari sudut BPF yang akan kita cari berikutnya. Nah, untuk menentukan tangan BPF, langkah-langkahnya adalah pertama, karena kita untuk tangan itu perlu sudut depan, sisi depan dan sisi samping. Kita lihat sudut ini, sisi depannya itu adalah BF, sedangkan sisi sampingnya adalah BP. Kita tahu BF adalah rusuk, sedangkan BP ini setengah diagonal sisi. Nah, sehingga perhitungannya sisi depan dibagi sisi samping, BF dibagi BP. BF itu rusuk, maka R. Nah, yang BP itu setengah dari diagonal sisi. Diagonal itu R akar 2, berarti setengahnya. Berarti kalau disederhanakan 2 dibagi 2 menjadi 2 per, nah ini setengahnya itu jadi ke atas, jadi 2, akar 2 nya tetap. Nah, ini kalau 2 dibagi akar 2 itu adalah hasilnya akar 2. Itu contoh berikutnya. Nah, itu penjelasan mengenai materi sudut dalam ruang. Saya kira demikian dulu. Nanti untuk soalnya akan Bapak kirim lewat WA berupa foto dari soal itu atau bentuk PDF. Nah, kalian bisa memilih soal-soal mana yang bisa kalian kerjakan. Semakin banyak semakin bagus, supaya kalian bisa menguasai dan lebih cepat dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan sudut. Nah, untuk hasil yang kalian kerjakan, karena kalau lewat WA Bapak jadi ada kesulitan tersendiri karena harus mengumpulkan tugas-tugasmu. Kalau fotonya jadi 4, jadi harus 4 foto itu disatukan. Kemudian sampai sekarang ini belum semuanya bisa terkoreksi itu. Sehingga untuk lebih menyederhanakan kalian mengumpulkan tugasnya, itu nanti kalian tulis di kertas atau di buku latihan. Di kertas saja lah enaknya. Di kertas, kemudian nanti Bapak akan sediakan amplop per kelas. Kelas IPA 4, kemudian IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 5 di meja Bapak yang ada di samping meja Pak Slamet, di samping kanannya Pak Slamet. Nah, di sana akan saya sediakan 6 amplop untuk masing-masing kelas. Nanti sudah saya beri merek amplop itu dengan kelas kalian. Nah, kalian masukkan hasil pengerjaan itu yang ditulis dalam kertas, kemudian dimasukkan ke amplop kelasmu yang mana, begitu. Nah, waktu pengerjaan seperti yang sudah saya berikan 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Kemudian hari Kamis siang tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan akan saya ambil. Kalau lewat dari Kamis siang berarti ya nggak terambil, ya berarti ya terlambat mengumpulkan tugasnya. Saya kira demikian yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan sekilas mengulas hasil pekerjaan kalian pada pertemuan sebelumnya pada kubus ABCD. Jadi yang supaya menghemat waktu,
Yang akan saya bahas yang pada kubus saja. Bagaimana kedudukan garis AB dan BC? Maka kalau langsung dijawab di sini sudah ada tulisannya, soalnya seperti ini, langsung cukup jawab berpotongan begitu aja. Tapi kalau jawabnya di kertas yang lain itu perlu ya yang lebih jelas, garis AB dan garis BC berpotongan begitu. Pokoknya ya supaya memudahkan Bapak mau mengoreksinya. Kemudian sebutkan kedudukan setiap garis dan garis pada kubus ABCD EFGH. Nah, misal garis-garis yang sejajar, garis AB itu sejajarnya dengan garis apa saja, yaitu garis DC, garis HG, dan garis EF. Nah, itu kalian jawabnya begini, pasangan garis yang sejajar AB sejajar dengan ini, bukan cukup digambar saja, bukan. Kalau hanya digambar nggak ketahuan maksudmu yang sejajar itu yang mana dengan yang mana gitu. Kemudian misalnya garis AD sejajar dengan BC, FG dan EH begitu. Kemudian dan seterusnya, garis-garis yang berpotongan AB ini berpotongannya dengan garis apa saja? AB berpotongannya dengan AE, dengan BF, kemudian dengan BAD dan BC gitu. Ini disebutnya seperti ini gitu. Kemudian garis AD berpotongan dengan AD, sekarang berpotongannya dengan AB, AE, kemudian DC, DH begitu. Dan seterusnya untuk garis-garis yang lain. Kemudian garis yang bersilangan dengan AB. Dengan AB yang bersilangan itu adalah ini. Dari sini EH, FG, kemudian DH dan CG. Ini ditulisnya seperti ini jawabanmu gitu. Kemudian garis AD bersilangannya dengan apa saja? Garis AD bersilangannya dengan BF, dengan GC, kemudian dengan EF dan dengan GH atau HG. Kemudian garis dengan bidang, garis yang menembus bidang, garis AB itu menembus bidang apa saja? AB ini menembus bidang ADHE, bidang sisi kiri, tembus di A. Dengan bidang BCGF itu ketembus di B atau titik tembusnya. Dengan ACGE meskipun di sini belum digambar, tapi bisa saja kalian jawab AB menembus bidang ACGE di titik A gitu. Ini garis AB menembus ACGE di titik A. Kemudian dengan BDHF itu garis AB ini menembus di B. Dengan BCHE garis AB ini menembus di B juga. Dengan ACF sini menembus di A. Dengan ACH menembus di A juga. Dengan BDG menembus di B. Dengan BDE menembus di B. Dengan AHF menembus di A. Dengan BGE ini menembus di B dan seterusnya. Kalian bisa buat bidang-bidang yang meskipun di sini nggak tergambar, bisa kalian sebutkan garis ini menembus bidang apa saja begitu. Nah, untuk pengerjaan yang pertama kemarin, Bapak belum sempat mengoreksi satu persatu karena ya untuk mengoreksi di HP terlalu kecil, terlalu nggak muat juga memorinya. Saya simpen di laptop tapi harus menyatukan. Kalau yang ngirim 4 gambar itu harus saya satukan jadi halaman pertama, kedua dan sampai keempat.
itu kalau nggak saya satukan nanti terpisah-pisah, ya bingung mencari sambungannya, halaman ini sambungan keduanya yang mana dan seterusnya. Nah, sehingga untuk pengerjaan yang pertama ini Bapak mengulas sekilas seperti ini caranya. Jadi jawaban kalian itu kalau disebut begini gitu, berpotongan, pasangan yang sejajar yang mana, pasangan yang berpotongan yang mana saja, pasangan yang bersilangan yang mana, kemudian garis yang menembus bidang mana aja, begitu. Ada yang menjawabnya hanya gambar saja, yang enggak ketahuan mana yang sejajar, mana yang berpotongan, Bapak enggak bisa mengetahui kalian tahu apa belum berkenaan dengan konsep-konsep berpotongan, bersilangan, menembus dan lain sebagainya itu. Nah, kita beranjak ke materi kita, sudut dan jarak dalam ruang. Namun kita mengingat dulu pengertian sudut pada bangun datar yang sudah pernah kalian pelajari, yaitu kalau ada dua garis begini, maka sudutnya adalah bukaannya, bukaan dari, kalau ini berpotongan kemudian ini ke arah kanan, ini membuka. Nah, ini bukaannya ini seberapa lebar, itulah sudutnya. Yang ini disebut kaki sudut, dua-duanya ini kaki sudut. Kemudian perpotongannya ini adalah titik sudut, kemudian besar sudutnya adalah di besaran bukaannya ini. Besaran bukaannya ini berapa? Nah, satuan sudut itu ada derajat dan ada radian. Satu lingkaran penuh kalau derajat 360 derajat, kalau radian 2 pi radian. Kalau setengah lingkaran penuh 180 derajat, kalau radian pi radian. Seperempat lingkaran 90 derajat, kalau radian setengah radian. Sudut-sudut istimewa itu ada, kalau dalam derajat itu deretannya ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat dan seterusnya sampai 360 derajat. Itu adalah sudut-sudut istimewa yang nilai trigonometrinya nanti akan khas. Kemudian yang satuan radian itu ada 0, kalau 0 ya 0, kalau 180 derajat tadi sudah disebut itu pi, dan 280 derajat itu 2 pi ini. Nah, untuk sudut-sudut yang lain 30 derajat itu adalah 1/6-nya 180, sehingga satuan radiannya 1/6 pi. 45 itu 1/4-nya 180, jadi 1/4 pi. Kalau 60 1/3 pi. 90 setengah pi, begitu seterusnya. 120 itu 2 kalinya 60, jadi 2/3 pi. 135 itu adalah 3 kalinya 45, jadi 3/4 pi. 150 itu adalah 5 kalinya 1/6 pi, sehingga 5/6 pi, begitu seterusnya. Kemudian berikutnya proyeksi atau bayangan. Kalau ada sinar sejajar dari atas begitu menyinari sebuah tongkat seperti ini, kemudian di bawahnya ada lantai yang mendatar atau ada layar lah, atau layar atau lantai atau apa, atau halaman, maka tongkat ini akan dihasilkan bayangan karena sinar yang datang sejajar dari atas itu. Nah, maka hasil bayangannya ini itu adalah proyeksi dari garis itu. Kalau itu garis G berarti kemudian lantainya atau alasnya itu adalah H, maka bayangan itu kita sebut G aksen, itu adalah proyeksi ortogonal G pada H yang kita sebut G aksen. Kenapa ini dikatakan ortogonal? Itu karena ini sinarnya tegak lurus terhadap bidang, terhadap yang menangkap bayangannya ini. Ini tegak lurus ini sudutnya. Nah, gitu, sehingga ini disebut dengan ortogonal. Pengertian proyeksi kalau nggak disebutkan berarti ya ortogonal, tegak lurus maksudnya. Karena di selain yang tegak lurus begini, ada juga proyeksi yang sudutnya tidak tegak lurus seperti ini. Nah, gini, sinarnya miring seperti ini.
ini bendanya, maka sinarnya juga nanti akan miring membentuk sudut, bukan tegak lurus. Nah, bayangannya jadi seperti itu. Nah, itu garis M kalau dibayangkan ke garis N, ini sudutnya adalah 180 derajat, maka bayangannya itu atau yang kita namakan sebagai M aksen ini itu adalah proyeksi garis M pada N dengan sudut proyeksi 120 derajat gitu. Itu disebut dengan M aksen, itu pengertian bayangan. Nah, kalau tidak, meskipun ada dua macam begini proyeksi itu, yaitu ada yang tegak lurus dan ada yang miring. Kalau tidak disebutkan belakangnya mempunyai sudut begini, berarti yang dimaksud adalah proyeksi yang ortogonal, karena inilah yang sering digunakan. Tapi kalau disebutkan dengan sudut tertentu, berarti ya proyeksinya bukan ortogonal begitu. Berikutnya adalah materi kita sudut dalam ruang. Kita masih mengingat dulu dua garis yang berpotongan dalam ruang itu, ya berpotongan itu sama aja dengan dalam bidang datar seperti tadi itu, yaitu kalau ini garis M garis N, maka sudutnya adalah ya bukaannya ini berapa, itulah sudutnya gitu. Nah gitu. Kemudian dua garis yang bersilangan, misalnya garis G dan garis H, kalau berpotongan ini tadi bertemu di satu titik potong ini, tapi kalau bersilangan ini mempunyai jarak garis itu. Nah ini jarak terdekatnya segini, tidak bertemu di satu titik, tidak. Nah, bagaimana menentukan sudut antara dua garis yang bersilangan begini? Caranya kita buat garis yang sejajar dengan salah satunya. Misalnya kita buat yang sejajar dengan G, kita sebut G aksen yang sejajar. Nah, maka sudut yang diminta itu adalah sudut yang sejajar tadi dengan sudut yang sudah berpotongan gitu. Kemudian kalau garis dengan bidang, garis yang menembus bidang, misalnya bidang alfa, ini ada garis K yang menembus di titik A. Bagaimana menentukan sudut antara bidang alfa dengan garis K ini? Caranya adalah diproyeksikan dulu garis K itu ke bidang alfa, sehingga didapatlah proyeksinya di situ, maka kita hubungkan ke titik tembusnya, maka itulah proyeksi garis K kepada bidang alfa. Nah, maka sudut yang dimaksud adalah sudut antara garis K itu dengan proyeksinya, yaitu ini sudutnya gitu. Kemudian penerapan sekarang, kalau dua bidang bagaimana menentukan sudutnya, misalnya bidang alfa dengan bidang beta. Pertama kita menentukan garis potong dulu antara dua bidang itu. Garis potongnya apa? Ini bidang kuning dengan bidang biru, maka perpotongannya di sini. Kita buat garisnya, misalkan garis G. Langkah berikutnya adalah mencari garis di bidang alfa yang tegak lurus G. Di bidang alfa ini tegak lurus pada ini. Kita buat seperti ini, kita beri nama dengan H. Kemudian seperti yang ini juga kita cari garis yang di kuning atau di beta, tegak lurus dengan beta, tegak lurus dengan G. Garisnya ada di bidang beta tapi tegak lurus dengan garis potong G ini tadi. Nah gitu, kita sebut misalnya K. Maka garis sudut yang dimaksud adalah sudut yang sudah kita buat ini tadi, sudut yang dua-duanya ini tegak lurus dengan G, tapi satu di bidang alfa, satunya di bidang beta. Nah itu sudutnya. Kemudian kita akan latihan menerapkan pada kubus ABCD FGH sudut antara garis AB dan AF. AB dan AF, untuk lebih jelasnya kita gambar aja garis AF nya. Nah itu. Kemudian nah sudutnya ya sudah jelas kelihatan kan, ini garisnya berpotongan, ya sudutnya ini. Nah
kalau diminta besar sudutnya, ini kita lihat ini segitiga siku-siku di B, dan ini sama, ini rusuk, ini juga rusuk, sehingga ini karena sama kaki maka sudutnya adalah yang BAF ini, atau yang sudah diberi tanda ini berarti BAF atau FAB sudutnya. Nah, ini adalah 45 derajat. Sudut antara AB dan CH. AB dan CH. Nah, ini bersilangan. Karena ini dua garis ini nggak ketemu, maka caranya kita cari garis yang sejajar CH atau sejajar AB. Kalau sejajar CH harus memotong AB, kalau sejajar AB harus memotong CH. Kita buat yang sejajar CH. Oh, kita gambar dulu CH-nya di situ. Nah, yang sejajar dengan CH adalah ternyata BE. Nah, maka sudut yang diminta adalah tinggal sudut antara AB dengan BE, yaitu nah ini. Nah, maka ini juga segitiga siku-siku juga yang sama sisi, sehingga sudutnya juga 45 derajat. Sekarang tangan sudut antara garis DF. DF itu ini. DF dengan bidang ABCD dengan bidang alas ini. Untuk mudahnya kita gambar yang baru lagi. Garis DF kita gambar. Kemudian garis DF itu menembus ABCD ini di D. Kemudian F-nya kita proyeksikan. Proyeksi ke ABCD yang tegak lurus, yaitu ke B. Ini B proyeksinya. Nah, kemudian baru B ini kita hubungkan ke titik tembusnya, yaitu BD. Maka sudut yang diminta adalah sudut antara DF dengan BD itu tadi. Nah, ini karena yang diminta adalah tangan, maka tangan itu adalah sisi, karena tegak lurusnya di B, maka sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya adalah BF, ini rusuk berarti R, sedangkan BD ini diagonal sisi, yaitu R akar 2. BF dibagi BD, sehingga itu R dibagi R akar 2. Kalau ini diseranakan menjadi 1 per akar 2, dan kalau ini dirasionalkan penyebutnya akan menjadi setengah akar 2. Itu nilai tangan dari sudut BDF atau sudut yang diminta ini. Berikutnya tentukan tangan sudut antara bidang ABCD dan ACF. Nah, itu. Nah, langkah-langkahnya adalah kita tentukan dulu titik garis potong antara ABCD dan ACF. Nah, yang berpotongan ini adalah AC, karena AC ada di ACF maupun ada di ABCD. Kemudian kita tentukan garis yang tegak lurus, garis DAD yang tegak lurus dengan garis potong atau AC tadi, yaitu karena ini persegi, maka diagonalnya nanti akan saling tegak lurus. Nah, kita dapat itu BD. Misalnya ini titik tengahnya kita sebut P. Kemudian tentukan garis yang tegak lurus AC ini, tapi di bidang yang satunya ACF. Nah, karena ini segitiganya, kalau kita lihat ini diagonal sisi, AC juga diagonal sisi, maka ini segitiga siku-siku. Artinya kalau bukan siku-siku, sama sisi. Kalau ini segitiga sama sisi, maka titik tingginya, garis tingginya akan pas di tengah-tengah sini. Garis tinggi itu yang garis yang dari F ini, yang tegak lurus dengan alasnya, itu akan pas di tengah-tengah, sehingga kita dapatkan PF atau FP. Nah, maka sudut yang diminta adalah sudut antara BD dan PF. Nah, kalau kita menentukan tangannya, ini sudutnya, kemudian tangannya adalah sisi depannya. Ini langkah-langkahnya menentukan siku-siku AB.
sudutnya ini tadi apa, BPF. Kita lihat segitiga yang memuat sudut ini adalah BPF. Ini tegak lurus di B. Kemudian sebagai sisi depannya dari sudut ini itu adalah BF, kemudian sisi sampingnya adalah BP. Nah, maka tangannya akan bisa kita peroleh sisi depan dibagi sisi samping, yaitu BF dibagi BP. BF-nya karena rusuk, maka kita misalkan saja R, kemudian yang BP karena setengah diagonal sisi itu R akar 2, setengahnya ya kita taruh setengah di situ. Kita sederhanakan akan menjadi 2-nya jadi ke atas menjadi 2 per akar 2. Nah, 2 kalau dibakar 2 hasilnya adalah akar 2. Inilah nilai tangen dari sudut BPF atau sudut antara bidang ABCD dan bidang ACF begitu. Nah, begitu penerapan dari pengertian sudut khususnya dalam kubus. Nah, nanti untuk tugas itu kalian tulis saja dalam kertas, kemudian dikumpulkan di meja Bapak yang ada di samping kanannya meja Pak Slamet Suherman di bagian depan. Nanti Bapak akan sediakan 6 amplop untuk kelas kalian masing-masing. Nanti kalian tinggal mencari amplop mana yang bernama kelasmu, masukkan tugasmu di amplop tersebut. Ini hari Senin, Selasa, Rabu kalian saya berikan waktu untuk mengerjakan sampai Kamis pagi. Nanti Kamis siang tugas-tugas itu akan saya ambil untuk saya koreksi. Karena yang selama ini kemarin pakai WA, ya saya malah kerepotan mau ngoreksinya. Sehingga saya tadi mengulas secara umum kesalahan-kesalahan atau mungkin kebingungan yang kalian temui hasil dari yang sudah kalian kirimkan. Nah, saya ulas secara global saja sehingga supaya kalian mengetahui kesalahan itu. Nah, untuk berikutnya supaya bisa terkoreksi satu persatu, pekerjaanmu bisa lebih teliti lagi, saya lihat benar salahnya. Nah, maka untuk sederhananya tulis saja di kertas hasil kerjaanmu, kemudian dikumpulkan di meja guru, meja saya di samping meja Pak Slamet Suherman di bagian paling depan. Saya kira demikian. Untuk tugasnya nanti saya kirim di WA ke salah satu, kalau ke 10.5 ya ke 12 IPA IPS 5 saya kirim ke grup. Kalau yang kelas yang lain karena ada yang membuatkan grup untuk saya, ada yang tidak, jadi ya nanti saya sampaikan setelah saya kirim link video ini di YouTube. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya cari tambahan sendiri atau ditanyakan ke Bapak, atau ada salahnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.